Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi, semangat pagi. Jadi, Ibu Diva akan menjelaskan tentang pola dasar busana teknik konstruksi. Nah, di sini sebelumnya sudah mempelajari pola. Nah, jadi pola itu apa coba? Nah, jadi ya pola itu satu contoh bentuk benda. Ya, kita buat pola busana. Nanti kita mulai dari pengertian pola dulu ya. Di mana pola ini memiliki beberapa pengertian yang bisa kalian buka pada buku halaman 37. Bisa dibuka dulu bukunya? Ya. Nah, kita mulai dari pengertian pola. Jadi, pengertian pola ini sendiri adalah kutipan. Jadi, sebuah kutipan bentuk badan manusia yang asli dan belum mengalami perubahan. Nah, tujuannya pembuatan pola ini untuk apa coba? Nah, supaya busana yang kita pakai itu terlihat pas. Nah, pola ini ada beberapa bagian, yaitu ada bagian atas, badan bawah, dan kemudian ada lengan. Nah, kemudian dari pola itu, kita akan memiliki beberapa sistem. Nah, yang pertama itu adalah sistem konstruksi, kemudian ada sistem baku, dan sistem pola jadi. Yang pertama kita bahas yaitu pola konstruksi. Nah, pola konstruksi itu apa? Jadi pola konstruksi itu dibuat berdasarkan ukuran badan seorang. Jadi kemarin kalian setelah mempelajari ukuran badan. Nah, ini bisa dipakai untuk pola konstruksi ini. Ciri-cirinya itu harus adanya ukuran model, langkah kerja, dan pola disesuaikan. Sebenarnya pola konstruksi ini memiliki beberapa sistem. Nah, yang akan kita pakai yaitu sistem Bunka. Nah, ada yang lainnya seperti Dunkert, dressmaking, practice, Meineke, dan lain-lain. Jadi ada beberapa banyak sistem yang bisa dipakai. Kemudian ada pola baku. Pola baku itu seperti kalian tahu ada ukuran S, M, L, XL. Itu disebut pola baku. Kita apabila ingin memilih pola baku bisa mengukur dengan lingkar badan kita. Nah, jadi mencari selisih terdekat dari ukuran standar tersebut. Nah, oh iya, ukuran baku ini biasa disebut dengan ukuran standar. Nah, kemudian ada pola jadi. Pola jadi itu seperti itu ya gambarnya. Kemudian ada pola jadi, di mana pola jadi itu bisa kalian temukan di beberapa majalah wanita, majalah fashion, atau ada buku pola jadi sendiri. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, sebentar. Pola jadi itu ada dua macam. Yang pertama ada pola radar. Pola radar itu seperti gambar yang di sini. Jadi di sana itu menemukan beberapa kelas. Kemudian ada macam-macam tanda pola. Yang pertama itu ada tanda garis pensil hitam. Itu menyatakan garis pola asli. Kemudian ada tanda garis merah. Itu menandakan garis pola bagian muka atau bagian depan. Nah, ada tanda garis biru. Itu merupakan garis pola bagian belakang. Nah, kemudian ada garis titik-titik. Biasanya ada di sisi. Itu sebagai garis penolong atau garis bantu yang kita buat. Kemudian ada garis titik itu merupakan garis lipatan kain atau biasa disimpan di bagian sisi karena kita membuat pola itu seperempat. Nah, kemudian ada garis putus-putus, itu menandakan garis tanda pelapis. Jadi kita apabila dalam busana kita akan memasang sebuah pelapis, itu kita beri tanda garis putus-putus. Kemudian ada tanda pola yang dilebarkan, itu kita beri zigzag. Jadi antara dua sisi biasanya dalam rok kita ada segitiga, kemudian kita beri zigzag untuk dilebarkan atau bisa juga di bagian busana atas. Kemudian ada tanda satu lipit di mana itu tanda V yang berurutan. Kemudian ada setengah lipit merupakan garis diagonal. Nah, kemudian ada TM, tulisan TM horizontal atau vertikal, itu yang berarti tanda tengah muka atau bagian. Kemudian ada tanda TB, itu berarti tanda tengah belakang, karena itu bagian belakang. Kemudian ada tanda arah benang pakan, di mana tanda arahnya itu ke atas atau ke bawah, atau horizontal, itu menandakan arah kainnya. Kemudian ada arah benang lungsin, atas bawah. Kemudian ada siku-siku, itu 90 derajat seperti matematika. Selanjutnya di nomor 15 ada arah benang serong, di mana ujung panah serongnya ada tanda panah, kemudian ada ukuran sama ditandakan dengan tanda petik, dan ada garis tegak lurus. Nah, kemudian nomor 18 itu ada dilipat, kemudian digunting, dan dibuka kembali. Kemudian ada arah serong untuk kain,
dipit dalam, dan ada tanda tangan. Kemudian ada kita persiapan alat dan bahan. Yang pertama itu ada tulisan berwarna hitam dan berwarna merah. Yang hitam berarti kita untuk peralatan untuk membuat pola kecil. Tulisan merah untuk pembuatan pola yang sebenarnya atau yang besar. Yang pertama kita bahas ada pensil merah biru dan pensil 2B atau HB, pensil hitam, itu untuk membuat pola dan tanda pola yang sesuai warnanya. Kemudian ada penggaris skala, dan yang kita pakai ada penggaris skala 1/4, kemudian ada mistar, penggaris biasa, penggaris lengkung, gunting, dan kertas Durslach untuk warna dari pola itu sendiri. Kemudian untuk membuat pola besar, itu membutuhkan kertas pola atau kertas pola disebut kertas coklat, karena di sana itu ada arah serat lurus vertikal yang bisa kita lihat pada kertas coklat tersebut. Nah, kemudian kita memerlukan penggaris pola yang besar. Kemudian kita menggaris pola yang besar untuk membuat pola itu sendiri karena ukurannya itu ukuran sebenarnya. Kemudian ada kertas pola atau kertas Samson biasa kita sebut di perkopian itu. Mengapa memakai kertas pola yang satu ini? Karena kertas pola ini akan tahan lama. Selanjutnya kita harus menentukan tempat pembuatan pola konstruksi karena pola itu harus dikerjakan di tempat yang bersih, cukup penerangan, meja yang cukup ruang, dan tempat yang nyaman. Pola itu akan dijadikan akar dari suatu busana. Selain desain, pola juga menjadi yang penting. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan tempat pembuatan pola dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai materi pembelajaran hari ini. Jadi sekian dari Ibu, dan terima kasih kepada kalian yang telah memperhatikan dengan baik. Selanjutnya, kita coba game kuis yuk. Alamatnya Ibu share di WA group ya. Jangan lupa dibuka. Oke?